Dunia sedang berubah cepat. Kecerdasan buatan menjadi teman baru dalam belajar. Namun tanpa pemahaman, AI bisa membuat manusia berhenti berpikir. Kita jadi penyalin, bukan pencipta, dan kita akan jadi pengguna, bukan pengendali. Video praktik baik saya ini berjudul Kecerdasan Buatan, Kebodohan Nyata saat murid tak lagi mau berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Doris Manlabudi SPD. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 4 Bukan Kepulauan yang mengampu mata pelajaran informatika. Sebagai guru, saya tidak melarang murid menggunakan AI, tapi mengajarkan mereka bagaimana berpikir di era mesin pintar, bagaimana menilai kebenaran, memahami konteks, dan tetap punya rasa ingin tahu. Sebab di masa depan, bukan AI yang akan menggantikan manusia, melainkan manusia yang lupa cara berpikirnya. Di sebuah sekolah kecil di daerah terpencil, mata pelajaran informatika menjadi tantangan tersendiri. Ruang laboratorium dan bahkan komputernya pun belum ada. Tidak ada deretan monitor atau suara kipas CPU yang biasanya menemani pelajaran teknologi. Sehingga dengan situasi ini, saya sering menggunakan laptop sekolah, meski dengan jumlah seadanya atau handphone siswa sebagai sumber belajar utama. Di zaman ini segalanya serba cepat. Kecerdasan buatan atau AI bisa menjawab hampir semua hal, dari soal yang paling mudah hingga sulit. Semuanya hampir dijawab dengan baik dan benar. Tapi di balik kehebatan itu, ada sisi yang jarang disadari. Murid-murid mulai kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar jawaban, yaitu kemampuan untuk berpikir. Apa menurut kamu arti bahagia? Ya, sekarang coba kamu jelaskan. Ya, di sini Nurul untuk presentasikan, jelaskan terkait dengan yang Bapak tanyakan tadi. Apa menurut kamu arti bahagia? Silakan di depan. Arti bahagia yang sebenarnya, aku tidak punya segalanya, tapi aku tidak kekurangan apapun di saat aku butuh. Kenapa jawabannya begitu? Oh, itu karena AI. Berarti jawabannya dari AI. Awalnya saya senang melihat murid-murid begitu cepat menyelesaikan tugas. Tapi saat saya tanya, kenapa hasilnya bisa seperti itu? Sebagian besar mereka hanya diam. Mereka bilang, itu kata AI, Pak. Saat itu saya sadar, ada bahaya yang tidak kasat mata. AI memang pintar, tapi bisa membuat murid malas berpikir. Bisa membuat mereka percaya bahwa mesin selalu benar. Ini bukan sekedar soal teknologi. Ini soal karakter belajar. Tentang bagaimana anak-anak kita harus tetap menjadi manusia di tengah dunia yang dikuasai mesin. Dari kegelisahan itu, saya membuat proyek sederhana, AI versus otak kita. Proyek ini bukan untuk menolak AI, tapi belajar untuk menggunakannya dengan cerdas. Proyek yang nantinya akan kalian laksanakan, proyek ini yang Pak Guru berikan ke kalian, yaitu tentang AI versus otak kita. AI versus itu berarti AI melawan. AI melawan otak kita. Saya bagi murid menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mencari jawaban dengan bantuan AI. Kelompok kedua mencari jawaban dengan cara berpikir, berdiskusi, dan membaca. Ada dua pertanyaan yang sama yang saya berikan untuk kemudian dijawab oleh kedua kelompok yang berbeda tersebut. Sekarang sudah terbentuk dua kelompok. Ini adalah kelompok AI atau menggunakan HP, dan ini adalah kelompok ya, menggunakan buku dengan otak. AI versus otak kita. Nah, dengarkan pertanyaannya. Pertanyaannya ini sama untuk dua kelompoknya, berlaku di kedua kelompok, tapi cara mencari jawabannya itu yang berbeda. Nah, dengarkan pertanyaan pertama. Apa rasanya ketika usahamu tidak dihargai? Apa rasanya ketika usahamu tidak dihargai? Yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kamu menangis saat menonton film sedih? Silakan kalian cari. Yang kelompok AI, silakan kalian cari jawabannya menggunakan AI, menggunakan ChatGPT juga boleh.
silakan kalian gunakan mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah Pak Guru kasih tadi. Dan kelompok yang ini silakan kalian diskusi, kalian cari jawabannya menurut kelompok kalian. Pakai logika berpikir kalian masing-masing. Ya? AI tidak memiliki emosi, pengalaman hidup atau kesadaran diri. Jadi ia benar-benar tidak bisa merasakan. Ia tidak dapat memberikan jawaban yang baik dan benar pada pertanyaan tentang perasaan atau pengalaman langsung. Pertanyaan tentang masa depan yang belum pasti. Pertanyaan tentang identitas pribadi seseorang, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai, mereka semua bisa melihat sendiri perbedaan jawaban dari kedua kelompok. Saya bertanya, apakah jawaban AI sudah benar? Dan disinilah keajaiban itu terjadi. AI memang cepat, Pak, tapi kami tidak mengerti makna di dalamnya. Sekarang di sini Pak Guru berikan kesempatan duluan untuk yang kelompok AI menjawab pertanyaan yang Pak Guru sudah berikan tadi. Siapa perwakilan dari kelompok AI? Silva. Ya, Silva. Oke, Silva silakan. Pak, jawaban yang kami temukan di AI kayaknya tidak sesuai dengan jawaban yang Pak Guru berikan. Oke, nah itu pasti tidak akan sesuai. Nanti sebentar Pak Guru jelaskan apa yang menjadi kelemahan daripada AI. Setelah itu, saya ajarkan mereka cara membuat prompt yang baik, yaitu cara membuat perintah atau pertanyaan yang diberikan ke AI agar hasilnya itu relevan dan berkualitas. Dari situ mereka belajar bahwa kecerdasan sejati bukan di layar, tetapi di dalam kepala dan hati manusia. Hasilnya luar biasa. Siswa yang awalnya hanya menyalin teks dari AI, kini berani berpikir, menulis, dan menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yang menggunakan akal pikir adalah ketika usaha tidak dihargai rasanya campur aduk. Ada sedikit marah, sedikit sedih, dan kadang muncul pikiran untuk apa berjuang kalau tak ada yang peduli. Mereka mulai bisa membedakan mana informasi yang benar, mana yang manipulatif. Bahkan salah satu siswa berkata, Pak, ternyata kalau kita tidak berpikir, kita cuma jadi mesin yang dikendalikan mesin ya, Pak. saya melihat perubahan nyata, bukan pada nilai, tapi pada sikap belajar. Mereka mulai menikmati proses menemukan jawaban, bukan hanya hasil akhirnya. Kecerdasan buatan mungkin bisa menulis, menggambar, bahkan berbicara seperti manusia. Tapi satu hal yang tidak bisa ia lakukan adalah merasakan dan memahami makna belajar. Di kelas ini saya tidak melawan teknologi. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa manusia tetap harus menjadi pusat dari kecerdasan itu sendiri. AI boleh cerdas, tapi tanpa manusia yang berpikir, dunia hanya penuh dengan jawaban tanpa makna. Saya bukan anti AI. Saya hanya ingin murid saya tumbuh menjadi manusia yang berpikir, bukan mesin yang menyalin. Karena kecerdasan sejati bukan buatan, tapi ditemukan lewat proses belajar yang bermakna. Karena saya percaya bahwa pembelajaran mendalam bukan tentang seberapa canggih alatnya, tapi seberapa dalam murid memahami maknanya.